وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ikhwatal iman, kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani Allah wa iyyakum. Kembali kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Jalla wa Ala. Limpah nikmat dan karunia yang Allah masih berikan kepada kita hingga malam yang mulia ini kita masih bisa kembali mengkaji, membahas, mempelajari bersama sebuah kitab karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi yang beliau beri judul Riyadhus Shalihin, taman orang soleh, taman orang soleh. Baik jemaah sekalian, mari kita lantunkan selawat dan salam kita untuk Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga selawat salam tersebut tercurahkan kepada istri-istri beliau, anak cucu beliau, serta para sahabat beliau dan siapa saja yang menempuh dan meninti jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, selanjutnya kaum muslimin, kita akan kembali membaca kitab Riyadhus Shalihin. Beliau menyebutkan di sini hadis yang pertama, kita masih pembahasan bab al-ikhlas wa ihdharun niyyah, bab keikhlasan dan menghadirkan niat, ya, dari ucapan, dari perbuatan dan keadaan yang zahir maupun yang batin, yang tampak ataupun yang tersembunyi. Hadis yang pertama adalah hadis yang dibawakan oleh Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab ibni Nufail ibni Abdul Uzza ibni Riyah ibni Abdullah ibni Qurt ibni Ruwad ibni Razah ibni Adi ibni Ka'ab ibni Lu'ay bin Ghalib al-Quraisy al-Adawi radhiyallahu anhu. Kita kemarin jelaskan tentang nasab, pertemuan nasab antara Umar dengan Rasulullah SAW pada kakeknya yang keberapa? Kakeknya yang keberapa? Ke-9, betul? Ya, kakeknya ke-8. Pada kakeknya yang ke-8 yang bernama Ka'ab. Karena Nabi Muhammad SAW nasabnya Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab, baru bin Lu'ay bin Ghalib dan seterusnya. Ini pertemuannya. Kemudian beliau mengatakan, qala sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, innamal a'mal binniyat. Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung pada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Maksudnya apa? Mendapatkan ganjaran. Jika niatnya karena Allah dan Rasulnya, maka niscaya dia akan mendapatkan sesuai dengan niatnya karena Allah dan Rasulnya, mendapatkan pahalanya. Jika niatnya karena menginginkan dunia atau menginginkan seorang wanita yang dia nikahi, yang ingin dia nikahi, maka niatnya sesuai dengan apa yang dia niatkan. Nabi SAW memberikan contoh di sini adalah hijrah, amalannya hijrah. Hijrah itu sebuah ibadah yang besar, yang pada saat Nabi SAW berada di Mekah, orang-orang itu wajib hijrah. Bahkan ketika mereka tidak mau keluar untuk hijrah, mereka mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah nanti akan kita jelaskan. Baik jemaah sekalian, hadis ini muttafaqun alaih. Menurut Imam An-Nawawi, beliau memberikan syarat dalam kitab ini. Kalau saya sebutkan muttafaq, artinya adalah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Muttafaq artinya diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Disepakati hadis tersebut oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kalau kita melihat kepada buku-buku yang lain, seperti kitab Nailul Autar yang milik Imam Asy-Syaukani, muttafaq alaih itu bukan Bukhari Muslim. Jadi seseorang ketika mau membaca buku, dia harus membaca pengantar dan penulis sehingga dia tahu apa yang diinginkan oleh penulis dari yang dimaksud dengan muttafaqun alaih atau di istilah-istilah yang dibuat oleh penulis. Baik, selanjutnya beliau mengatakan rawahu Imam al-Muhadditsin, diriwayatkan oleh dua imam ahli hadis
yaitu Abu Abdillah Muhammad ibni Ismail. Abu Abdillah Muhammad ibni Ismail. Abu Abdillah julukannya, namanya Muhammad ibni Ismail ibni Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhari. Ya, beliau lahir di negeri Bukhara sehingga beliau dinisbahkan kepadanya Al-Bukhari. Al-Bukhari itu nisbah, namanya bukan Bukhari tapi namanya Muhammad. Namanya siapa? Muhammad, julukannya Abu Abdillah. Abu Abdillah Muhammad ibni Ismail ibni Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhari. Begitu pula Imam Muslim. Imam Muslim itu nama asli. Kalau Muslim nama asli, namanya Abu Husain Muslim bin Hajjaj. Muslim Abu Husain Muslim bin Hajjaj Ibn Muslim al-Qushairi an-Nisaburi. Beliau dari negeri Nisabur. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai keduanya. Dan hadits ini buku keduanya disebut dengan Ashahul Kutub Musannafah, buku terbaik ya setelah Al-Qur'an. Buku terbaik setelah Al-Qur'an. Baik, jemaah, kita tidak panjang lebar tentang Imam Bukhari siapa, Imam Muslim siapa. Ya, cukuplah kita mengetahui dari dua kitab tersebut akan kesahihannya yang diakui oleh dunia, Kemudian selanjutnya yang perlu kita ketahui, Imam Bukhari meletakkan hadis ini di dalam kitab beliau di hadis yang pertama. Imam Bukhari meletakkan dalam kitab beliau di dalam sahihnya itu hadis yang pertama, sedangkan Imam Muslim diletakkan pada hadis nomor 1907. Nomor 1907. Para ulama menyebutkan ya, hadis ini dinukilkan oleh banyak orang-orang setelah Umar. Pembawa riwayat hadis ini cuma satu, Umar. Maka hadis ini disebut dengan ahad. Tapi setelahnya banyak sekali sampai dikatakan mutawatir. Ya, karena saking banyaknya orang yang dibawa Umar. Ya, walaupun hadis ini adalah hadis yang ahad. Baik, hadis ini para ulama menyebutkan inti dan peredaran agama itu ada di hadis ini. Islam itu intinya ada di dua hadis, jemaah. Sebagian ulama mengatakan 3 hadis. Ya, kita akan membawakan 2 hadis. Yang pertama, hadis yang dibawakan oleh Umar bin Khattab. Hadis ini, innamal a'malu binniyat. Jadi seluruh perkara Islam itu berkisar pada hadis ini. Yang kedua, ya, hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun." Dalam riwayat, "Man 'amila 'amalan laysa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa beramal sebuah amalan yang tidak ada datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan dari perkara kami, maka amalan itu raddun, ay mardudun, ditolak. Ya, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Baik jemaah sekalian, hadis Imam Bukhari dan Muslim yang dibawakan oleh sahabat yang mulia ini, Umar bin Khattab, disebut dengan hadis tentang niat. Ini hadis sebagai tolak ukur amalan hati. Sebagai tolak ukur amalan hati. Sedangkan hadis yang dibawakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, hadis tentang barang siapa yang beramal suatu amalan yang tidak ada dalam perkara kami ini, maka dia akan ditolak. Ya, barang siapa yang melakukan perkara yang baru dalam agama ini yang tidak pernah datang dari kami, maka dia akan ditolak. Itu tolak ukur amalan zahir. Tadi amalan hati, sekarang amalan zahir. Agama kita itu berkisar antara dua ini. Apakah amalan zahir atau amalan batin? Kan gitu ya. Amalan batin tolak ukurnya hadis ini. Ya. Hadis ini amalan batin. Sedangkan amalan zahir tolak ukurnya mana? Hadis Aisyah. Oleh karena itu ketika seseorang mau beramal, lihat amalnya zahir atau batin. Kalau amalnya adalah amalan batin, maka lihat batin itu membutuhkan keikhlasan. Niat itu harus lurus. Kalau amalnya tak ikhlas kepada Allah, maka tidak akan diterima. Karena amalan itu jemaah hanya diterima dengan dua syarat. Amalan hanya diterima dengan berapa? 2 syarat. Syarat yang pertama apa? Syarat qabul al-amal.
Syarat diterimanya amal. Amalan itu ada dua syaratnya diterima. Yang pertama, ikhlas. Ikhlas ini urusannya di mana? Di batin, di dalam di dalam apa? Di dalam hati. Kan gitu ya? Ini dia. Hadisnya, hadis Umar bin Khattab. Ya, hadis Umar bin Khattab. Ini menjadi tolak ukurnya jemaah. Menjadi tolak ukurnya. Ini menjadi timbangan batin. Sedangkan yang ini, yang kedua, timbangan apa? Yang zahir. Timbangannya yang zahir. Timbangan zahir itu hadisnya adalah hadis Aisyah. Hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini dua-dua riwayat Bukhari dan Muslim. Ini saya ringkas ya. Kha menunjukkan Bukhari, mim menunjukkan Muslim. Ini juga riwayat Bukhari dan Muslim. Ini tolak ukur. Dan ini jemaah, ternyata ikhlas. Ikhlas ini terkait dengan syahadatullah. Persaksian kepada Allah membutuhkan apa? Ikhlas. Konsekuensi daripada asyhadu an la ilaha illallah apa? Ikhlas. Konsekuensi kepada syahadah Rasulullah, persaksian kepada Rasulullah membutuhkan apa? Mutaba'ah, ikut. Kan gitu ya? Mutaba'ah. Harus menteladani Nabi, betul? Teladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan gitu ya? Hadis ini menggambarkan yang zahir. Lihat amalan zahir yang dia lakukan. Nabi sallallahu alaihi wasallam kasih contoh ini, kasih teladan enggak dengan amalan itu? Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak kasih teladan dengan amalan itu, walaupun seluruh dunia buat, jangan diterima amalannya. Kenapa? Ibadah itu asalnya haram, jemaah. Ibadah, nih, hukum ibadah. Ibadah. Asalnya apa? Asalnya haram, nggak boleh. Sampai kapan? Sampai datang perintah. Sholat. Kenapa kamu sholat? Karena ada perintah. Buktinya, dulu Nabi SAW di Mekah berapa tahun? Di Mekah setelah beliau menjadi seorang Nabi, beliau di Mekah mulai berdakwah berapa tahun jemaah? 13 tahun. Kapan perintah sholat itu? Tahun pertama sudah ada perintah sholat? Kedua? Ketiga? Sampai ke 10 belum ada jemaah. Sholat itu muncul di akhir-akhir jemaah, di dekat-dekat. Sebagian ulama mengatakan muncul di tahun yang kedua. Tahun kedua kapan? Setelah hijrah. Sebagian ulama mengatakan gitu. Ya, sebagian yang lain mengatakan enggak, munculnya di akhir-akhir sebelum Nabi SAW hijrah. Karena Nabi SAW diangkat ke langit pada saat kapan? Dari Mekah menuju Masjidil Aqsa, kan gitu. Kemudian diangkat ke langit. Di awal-awal dakwah, Nabi SAW perintahkan sholat tidak? Tidak. Menunjukkan ibadah pada dasarnya tidak boleh dilakukan sampai ada perintah. Maka hati-hati jemaah. Di bulan ini bulan yang banyak orang melakukan ibadah katanya. Ya, ibadah. Yang disebut dengan ini banyak orang melakukannya. Betul? Di masa sekarang. Kalau mereka ditanya, kita lihat kepada timbangan ini. Timbangan zahirnya. Ini kan amalan zahir tuh. Ya kan? Kita timbang. Nabi SAW melakukan tidak? Tidak. Umar? Tidak. Pertama Nabi SAW melakukan tidak? Tidak. Abu Bakar? Tidak. Umar? Tidak. Utsman? Tidak. Ali? Tidak. 4 imam mazhab? Tidak. Terus kenapa ada orang yang membuat ini? Ini jemaah ibadah. Ibadah asalnya tidak boleh sampai ada perintah. Kalau ada orang yang melakukan ibadah, yang mana ibadah tersebut tidak ada perintahnya,
maka dia masuk ke dalam larangan ini. Barang siapa yang beramal sebuah amalan yang mana amalan tersebut tidak pernah kami contohkan, tidak pernah kami perintahkan, tidak pernah kami tetapkan, maka amalannya akan ditolak. Bisa dipahami jemaah? Akan tertolak amalnya, walaupun manusia semua melakukannya, walaupun manusia menganggap baik. Karena ketentuan baik dan buruknya sebuah amalan itu hanya Allah dan Rasulnya yang menetapkan, jemaah. Kita nggak tahu kebaikan kalau bukan Allah dan Rasulnya yang mengajarkan. Ya, berapa banyak orang ingin melakukan kebaikan tak sampai. Itu yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas. Kam min muridin lil khair lam yusib. Berapa banyak orang yang ingin menyampaikan kebaikan, ingin melakukan kebaikan, tidak sampai kepada kebaikan tersebut. Akibat apa? Tidak ditimbang dengan dua ini, jemaah. Apa timbangannya? Timbangan yang batin. Dia harus ikhlas, konsekuensi daripada asyhadu alla ilaha illallah. Yang kedua, timbangan yang zahir. Konsekuensi daripada asyhadu anna Muhammad Rasulullah, harus ikut teladan Rasulullah SAW. Sekarang Nabi SAW ditanya tentang ini. Kebaca ini. Kebaca? Ditanya, Nabi SAW melakukan tidak? Tidak. Kenapa Nabi tidak melakukan? Lihat dulu, ada nggak sebabnya? Nabi SAW kita lihat pada zamannya. Pada zamannya, coba. Pada zaman Nabi SAW. Nabi punya putra? Punya putra dan putri, betul? Putra Nabi ada berapa? Putra Nabi, ayo jemaah. Putra Nabi ada 3. Siapa? Ibrahim, Qasim, siapa? Ayo, siapa? Kok lembek ini? Ibrahim, Qasim dan siapa? Abdullah, betul? Baik. Kemudian putrinya ada berapa? 4. Siapa saja? Siapa? Fatimah yang pertama. Ya, Fatimah. Kemudian siapa lagi? Ummu Kalsum. Kemudian Ruqayyah. Kemudian satu lagi Zainab. Antum harus sepakat dulu. Betulkah 7 orang ini putri Nabi? Betul? Putra dan putri Nabi? Sepakat? Sepakat. Saya tanya, mereka semua lahir. Nabi masih hidup? Betul. Tunjukkan kepada kita satu saja dalil Nabi melakukan ini. Satu saja. Untuk merayakan mereka ini. Sekarang, apakah Nabi tak sayang dengan mereka? Sayang. Ibrahim meninggal, Nabi nangis. Bukti sayang. Ditanya, ya Rasulullah, kenapa engkau menangis? Kata Rasulullah SAW apa? Ini bukti sayang nih, rahmat. Ya, ada rasa kasih sayang kepada putranya. Kan gitu ya? Baik, ini sepakat dulu. Kan gitu. Ketika mereka tumbuh dewasa, sampai Fatimah ini bertahan. Sampai Rasulullah SAW wafat. Pernahkah dia membuat acara ini untuk Nabi? Pernah nggak? Kalau pernah jemaah, ada riwayat. Masalahnya tidak ada riwayat yang menjelaskannya. Jangankan masalah seperti ini jemaah. Mohon maaf, masalah buang air kecil, masalah buang air besar, Nabi ajarkan. Kalau mau masuk toilet, diajarkan apa? Baca doa, betul? Apa doanya? Bismillah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Betul? Di dalam toilet ada adab dan etikanya. Diajarkan sama Nabi, tidak boleh berbicara, kan gitu ya, tidak boleh berlama-lama dan seterusnya. Kalau udah selesai, keluar dari toilet, ada ajarannya? Ada. Apa kata yang dia ucapkan? Gufronaka. Kaki mana dahulu yang didahulukan? Kalau masuk toilet, kaki mana? Kiri. Lihat, saking detailnya ini. Kaki kiri, kan gitu. Kalau keluar, kaki kanan. Kalau masjid, masuk masjid, ada doanya? Ada. Kaki mana duluan? Kanan, kan gitu ya.
Lihat, ini menunjukkan kedetilan agama kita dan memperhatikan perkara-perkara ibadah. Kan gitu ya. Kalau sekiranya ini bagian daripada ibadah, kita tolak ukurnya di sini jemaah. Pasti akan ada riwayat. Ketika tidak ada riwayat, lihat, di zaman Nabi SAW ada sebabnya. Betul? Ini sebabnya banyak nih. Kan gitu ya. Ini yang pertama. Nabi SAW mampu melakukannya. Betul? Nabi SAW tidak ada penghalang untuk melakukan itu. Yang ketiga. Yang keempat, Nabi SAW tidak melakukannya. Pertanyaannya, kenapa kamu buat? Apa kamu lebih pintar, lebih mengerti agama ini daripada Rasulullah, sehingga kamu buat itu dengan alasan kamu cinta kepadanya? Kemudian kalau orang yang tidak melakukannya dikatakan tidak cinta. Lihat apa kata Allah Subhanahu wa taala. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan, jika memang betul-betul kalian cinta sama Allah, ikuti cara ibadahku, ikuti cara beragamaku. Yuhibbukumullah, pasti Allah cintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan ampuni dosa kalian. Masalahnya ketika seseorang beralasan cinta, kemudian beralasan karena baik, karena bagus, karena ini, karena itu, menurut dia, tapi Allah menimbang dengan ini jemaah. Amalan zahir dan amalan batin. Ini ada timbangannya jemaah. Tolak ukurnya. Dan ini disepakati oleh seluruh ulama. Antum cari semua ucapan ini tidak akan temukan. Nabi, apakah ada riwayat? Tidak akan pernah ada. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Zaid bin Sabit, kemudian Anas bin Malik, sampai kepada 4 imam mazhab, Abu Hanifah, kemudian kepada Imam Malik, kemudian Imam Syafi'i, kemudian Imam Ahmad. Tidak ada satupun di antara mereka yang buat. Kenapa kita buat? Di sini jemaah menunjukkan amalan tersebut bukan daripada ibadah, garis miring, bukan bagian daripada Islam. Bisa dipahami jemaah? Dan itu muncul pertama kali, insya Allah teman-teman sudah tahu sejarahnya. Ini sebagai contoh jemaah ya. Amalan itu ditolak ukurnya di sini jemaah. 2 hal. Dengan itu maka akan diterima. Ini syarat diterimanya amal. Jika tidak melakukan ini, satu di antara kedua ini hilang, amalnya tertolak. Apa itu? Ikhlas dan betul-betul menteladani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sudah dipahami? Baik. Baik jemaah sekalian, hadis yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala ini menunjukkan pentingnya perkara niat. Dan niat itu harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama menyebutkan hadis ini adalah madarul Islam. Ya, berkisar padanya hukum-hukum semua Islam. Agama ini hanya berkisar pada 2 hadis ini. Seluruhnya itu terkait padanya 2 hadis ini. Hadis tentang yang disebutkan innamal a'malu binniyat, yang kedua hadis man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Ini yang pertama faedah yang bisa kita ambil daripada hadis ini. Yang kedua, hijrah. Nabi SAW berikan contoh hijrah. Hijrah itu apa? Dalam bahasa hijrah artinya at-tark, meninggalkan. Dalam bahasa hijrah artinya meninggalkan. Secara syariat hijrah itu artinya itu adalah tarku ma nahallahu anhu, meninggalkan segala sesuatu yang Allah larang. Meninggalkan segala sesuatu yang Allah larang. Kalau kita bekerja di sebuah instansi, yang mana instansi tersebut terkait dengan perbuatan riba, misalnya, kan gitu ya. Kemudian seseorang meninggalkan pekerjaan tersebut, tapi karena ada tawaran kerjaan yang gajinya lebih gede, maka itu belum dikatakan hijrah. Bisa dipahami? Tapi kalau dia meninggalkannya karena tahu bahwasanya itu diharamkan, kemudian dia memilih untuk mengambil pekerjaan yang lain walaupun gajinya lebih gede, tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu disebut dengan hijrah.
Baik, ini makna hijrah secara umum. Para ulama mengatakan hijrah itu ada 3, jemaah. Hijrah ada 3, ya. Aqsam al-hijrah. Hijrah ada 3 pembagiannya. Yang pertama, hijrah lil makan. Yang kedua, hijrah lil amil. Yang ketiga, hijrah lil amal. Lil amal. Hijrah al-makan. Ini hijrah al-makan, hijrah dari tempat, meninggalkan tempat. Tempat ini jemaah terbagi juga, ya. Tempat ini terbagi menjadi 2 juga. Di mana kita tulis? Baiknya kita tulis di sebelah sini ya. Baik. Saya akan tuliskan bahwasanya hijrah itu terbagi menjadi 3. Ini disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Ya. Aqsamul hijrah. Hijrah itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, hijrah lil makan. Makan itu tempat. Tempat. Ya, seseorang ketika berada di tempat ini bisa jadi berpindah dari tempat kafir menuju kafir, tapi kafirul khauf, yang menakutkan, yang membahayakan, menuju tempat yang kafir tapi memberikan keamanan, aman. Ini yang pertama. Dan ini terjadi di dalam Islam 2 kali jemaah. Dalam Islam terjadi 2 kali. 2 kali. Hijrah Habasyah yang pertama dan hijrah Habasyah yang kedua. 2 kali. Hijrah Habasyah yang pertama itu ada sahabat Nabi SAW yang ikut di sana dan putri Nabi SAW yang bernama Utsman dan istrinya Ruqayyah. Hijrah yang kedua itu hijrah jumlah laki-laki 73, jumlah perempuan 11 orang. Di antaranya di sana laki-lakinya ada yang bernama Ja'far ibni Abi Thalib. Nah, disinilah nanti datangnya siapa? Amr bin As dengan Al-Walid, Imar bin Walid untuk mendatangi Raja Habasyah untuk memulangkan mereka, pulangkan ke negeri Mekah. Nah, berarti hijrahnya dari tempat kafir menuju tempat kafir juga. Ya, tapi tempat kafir ini di mana? Yang pertama di Mekah. Masalahnya Mekah kondisi tidak kondusif jemaah. Kan gitu ya. Sedangkan tempat kafir yang kedua di Habasyah. Di Habasyah ini kondisinya kondusif karena ada raja di Habasyah yang dia adil, tidak suka menzalimi orang. Namanya Raja Najasyi. Bisa dipahami jemaah? Najasyi itulah pertama kali terjadi salat gaib di dunia. Itu ketika Raja Najasyi ini mati. Raja Habasyah itu mati. Ketika beliau meninggal dunia, Nabi SAW dikabarkan oleh malaikat Jibril akan meninggalnya Raja Habasyi. Nah disitulah Nabi SAW kabarkan kepada para sahabat telah meninggal seorang raja yang dia jujur, dia amanah, dia adil, tapi tidak ada seseorang muslim di sana. Maka beliau yang mensolati salat gaib. Itu Raja Habasyi. Padahal Nabi SAW di Madinah dan Raja Habasyi di mana? Habasyah di mana? Ethiopia. Kalau saat sekarang berapa di mana? Afrika Selatan. Kan gitu ya. Baik. Yang kedua, hijrah yang kedua, yaitu yang disebut dengan hijrah makan, hijrah dari tempat kafir menuju tempat apa? Islam. Ini kejadiannya di mana? Di Mekah berpindah ke mana? Madinah. Bisa dipahami jemaah? Berpindah dari tempat kafir menuju tempat yang Islam. Ini kejadiannya ketika Nabi SAW di Mekah sudah berdakwah 13 tahun tidak juga diterima oleh penduduk Mekah. Maka dari situ para sahabat Rasulullah SAW yang dari Habasyah sudah pulang ke Mekah dan kembali disiksa. Disitulah Nabi SAW perintahkan untuk para sahabat
untuk berhijrah, meninggalkan kota Mekah menuju kota Madinah. Dan ini jemaah penting sekali jemaah. Ya, penting sekali orang yang berhijrah itu kalau dia niatnya ya karena Allah dan Rasulnya, maka dia dapatkan kebaikan pahala karena Allah dan Rasulnya. Tapi kalau niat hijrahnya karena ingin dunia atau karena ingin menikah dengan seorang wanita, maka hijrahnya sesuai dengan apa yang dia niatkan. Bisa jadi dia dapat, bisa jadi dia tak dapat. Kalau karena Allah dan Rasulnya pasti dapat. Bisa dipahami jemaah? Makanya jemaah, biasakan apapun yang kita buat, urusan dunia dan akhirat kita, niatkan lillahi ta'ala. Dan itu janji kita jemaah. Itu janji kita. Hidup mati kita itu niatnya untuk Allah, bukan untuk yang lain. Dakwah untuk Allah, bukan untuk kelompoknya, tapi untuk Allah. Mengajar, mencari nafkah, semua untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati" untuk siapa? Lillahi rabbil alamin. Katakan, salatku, sembelihanku, garis miring, ibadah-ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk lillahi rabbil alamin. Hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Niatkan betul-betul untuk Allah. Belajar kita ini jemaah, kalau kita tidak niatkan untuk Allah, hancur kehidupan kita, dunia akhirat. Tapi kalau kita niatkan ini karena Allah Azza wa Jal, insya Allah akan mendapatkan kebaikan-kebaikan di dunia sebelum mendapatkan kebaikan di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keikhlasan kepada kita, baik yang menyampaikan maupun yang mendengarkan. Baik jemaah, ini hijrah dari tempat ya, dari tempat. Maka ada dua. Berarti jemaah, kalau kita berada di lingkungan yang jelek, contoh misalnya kampung-kampung narkoba, bisa jadi di Indonesia sudah ada sebagian tempat jemaah, kampung itu diresmikan. Ya, ada kampung narkoba, mohon maaf nih, ada kampung yang bebas seks. Ada seperti itu jemaah di sebagian negeri. Kalau kita di situ, jangan bertahan jemaah, pindah. Dan itu termasuk bagian daripada hijrah. Bagian daripada hijrah. Karena kalau kita tidak pindah, nanti ada musibah yang menimpa jemaah, maka sementara kita mampu untuk pindah dan kita tidak pindah, maka kita dapat hukuman. Kita mendapat hukuman. Coba kita dibantu, dilihat di dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah An-Nisa. Coba dibuka di dalam surah An-Nisa. Surah An-Nisa ayat 97. Coba dibuka surah An-Nisa ayat 97. Tolong dibantu terjemahnya. Ya, biar supaya kita bisa jelaskan. Ayat 97. Sudah ketemu? Allah katakan, ya, terjemahkan. Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiaya dirinya sendiri. Baik. Orang-orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat, tapi mereka dianggap orang itu adalah orang yang menganiaya dirinya sendiri. Artinya dia sedang melakukan perbuatan dosa. Lanjut. Malaikat itu bertanya kepada mereka yang dicabut nyawa itu. Apa katanya? Bagaimana kami ini? Bagaimana kalian ini? Terus? Mereka menjawab, adalah kami orang-orang yang tertindas di negeri Mekah. Baik. Ini ceritanya sahabat Rasulullah SAW yang diperintahkan untuk hijrah jemaah. Meninggalkan Mekah, tapi dia tak mau meninggalkan Mekah.
Sudah pahamin? Diperintahkan untuk meninggalkan Mekah. Ini Mekah sudah tak kondusif. Kalian nggak bisa tinggal di sini. Oh, berat. Kenapa? Saya masih punya barang dagangan, saya masih punya kebun, ada anak, ada istri, ada hewan ternak, dan seterusnya. Membuat mereka berat meninggalkan barang-barang itu. Kemudian ketika mereka dicabut nyawanya, bagaimana ceritanya? Ceritanya tatkala perperangan. Karena setelah nanti sahabat semua hijrah, mereka masuk ke dalam Madinah, Nabi SAW membentuk pasukan, membentuk gabungan dari kalangan Ansar dan Muhajirin, kemudian terbentuklah jumlah manusia 314 atau 15 orang. Tujuan mereka untuk mengambil barang dagangan. Yang mana mereka tinggal kan di Mekah. Mereka sekarang ingin mengambil barang dagangan yang pernah mereka tinggal di Mekah. Diambil kenapa? Karena itu hak mereka. Maka mereka mau menghadang kafilah dagang yang dipimpin oleh Abu Sufyan ketika itu. Terbentuklah pasukan. Ya, ternyata Abu Sufyan mengetahui ada pasukan yang akan menghadang. Padahal ini bukan pasukan, karena mereka tak bersenjata, kan gitu ya. Ini perang pertama. Perang apa? Badar. Ini ceritanya perang Badar, jemaah. Datanglah kelompok di sana. Nah, tapi ternyata di sana ada sebagian yang terbunuh dan sebagian yang bertahan. Dari situ tidak diketahui, jemaah. Ada? Tidak diketahui. Maka di sini para malaikat bertanya, "Qalu fima kuntum?" Sebetulnya bukan ditanya bagaimana. Fima artinya di mana kalian? Di mana kalian? Itu terjemahan yang betul, bukan bagaimana. Fima, di mana kalian? Qalu kunna mustatafin. Mereka jawab, kami ini lemah. Pertanyaannya di mana? Bukan kondisi apa, tapi mereka menjawab, kami ini lemah. Fil ard, di bumi Mekah. Kan gitu? Kemudian malaikat berkata, qalu alam takun ardullahi wasi'ah? Bukankah bumi Allah itu luas? Bukan cuma Mekah. Kalian bisa tinggalkan Mekah, kalian masuk negeri Madinah. Kemudian fatuhajiru fiha, sehingga kalian berhijrah dari Mekah menuju Madinah. Faulaika ma'wahum jahannam. Ini ancaman jemaah. Akibat mereka tak mau hijrah, ancamannya neraka Jahannam, wasa'at masira. Dan itu tempat paling buruk mereka kembali. Jadi ketika mereka terjadi perperangan, sebagian sahabat dan sahabat yang lain itu nggak tahu bagaimana kondisinya. Ini pasukan kafir, ini pasukan mukmin. Tapi orang-orang mukmin ada di sini. Ini kafir. Ini pasukan mukmin. Kan gitu ya. Sebagian orang mukmin ada di belakang mereka. Karena diancam. Kalian nggak mau ikut, kami bunuh. Mau ikut nggak? Jadi mereka mengatakan kami mustata'afin, kami lemah, terpaksa. Akhirnya waktu perang di mana? Waktu perang barisannya di mana? Orang mukmin barisannya berada di belakang orang-orang kafir. Waktu perang ini tahu nggak kalau ada orang mukmin? Nggak tahu jemaah. Waktu mereka saling menyerang, terbunuhlah ini. Ketika terbunuh, malaikat bertanya, "Qalu fima kuntum?" Kalian di mana? Maka mereka mengatakan, "Kunna mustad'afin." Kami itu orang yang lemah, dipaksa untuk ikut perang, untuk ikut pasukan. Maka malaikat menjawab, "Alam takun ardullahi wasi'ah?" Bukankah bumi Allah itu luas? Kenapa kalian enggak hijrah? Tinggalkan tempat itu. Ini jemaah, hati-hati. Kalau ada tempat yang jelek, jangan bertahan di sana. Tinggalkan. Walaupun terlihat rumah kita megah, kita di sana ada perkebunan. Ingat jemaah, azab Allah itu keras, azab Allah itu pedih. Mohon maaf jemaah. Kemarin saya berkunjung ke ujung sana. Di mana tuh? Di daerah Banda. Ana masuk ke sebuah museum, ana baca. Ternyata di situ ada tertulis jemaah. Hal ini terjadi karena dosa dan kemaksiatan kita. Jemaah, saya tanya, dalam kasus ini, yang terjadi di negeri kita ini, apakah semua melakukan dosa? Tidak.
Tapi pertanyaannya, orang yang ke masjid kena nggak? Orang yang mabok kena nggak? Yang berjudi kena nggak? Maka malaikat bertanya, "Fima kuntum? Kenapa kalian di situ?" Keluar, tinggalkan. Jangan bertahan. Makanya nanti ada hadis yang kedua jemaah, hadis pasukan yang akan menghancurkan Ka'bah. Semua yang awal hingga akhir ditenggelamkan ke dalam perut bumi. Nanti di akhirat mereka dibangkitkan, kemudian ditanyakan tentang niat masing-masing. Ini pentingnya niat. Kalau ada lingkungan yang jelek, tinggalkan. Jangan bertahan di situ. Karena ketika kita bertahan di situ, kalau kita mau taubat nggak bisa, jemaah. Makanya ketika ada orang yang membunuh 99 manusia, ketika dia mau bertobat, perintahnya apa? Hah? Perintahnya apa? Tinggalkan negerimu yang jelek itu. Tinggalkan negerimu jelek itu. Ini yang pertama, hijrah yang pertama. Saya harus habiskan. Ya, nggak boleh tanggung. Yang pertama, yang kedua lil amil. Pelaku jemaah. Ini pelaku. Pelaku terbagi menjadi dua. Pelaku kufur, pelaku kekufuran. Ini wajib dihijrah. Wajib dihijrah. Maksudnya apa? Wajib ditinggalkan. Jangan dekat-dekat lagi sama dia, cuma. Ini pelaku kekufuran, jangan dekat-dekat lagi sama dia. Kalau dia kena azab, kita juga kena azab. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, pelaku maksiat. Pelaku maksiat terbagi menjadi dua, jemaah. Apabila orang yang melakukan kemaksiatan itu kita hijrah darinya, kita tinggalkan, memberikan manfaat untuknya, maka tinggalkan dia. Seperti orang yang tak pernah sholat. Karena dia tak pernah sholat, saya nggak mau duduk sama kamu. Kenapa? Kamu nggak sholat. Dia potong ayam, kasih dagingnya ke kita. Oh, mohon maaf, saya nggak mau makan dagingnya. Kenapa? Kamu tak sholat. Sebagian ulama mengatakan orang yang tak sholat kafir. Kalau dia kafir, berarti potongannya tidak boleh kita makan. Saya nggak mau. Dia merasa tidak nyaman. Dengan itu dia kembali. Maka yang ini tidak perlu la yuhajir. Tidak perlu ditinggalkan. Mohon maaf, yang ini harus dihijrah. Kalau dia bisa berubah dengan meninggalkannya, maka yuhajir, maka dia perlu dihijrah. Ditinggalkan itu orang, biar supaya berubah lebih baik. Tapi ada orang modelnya penjual narkoba, peminum khamar, semakin ditinggalkan semakin jadi. Ada? Kita nggak mau sama dia, semakin dia jadi. Jadinya dia nggak ada orang yang nasihatin lagi, semakin parah. Nah, kalau orang yang demikian tidak perlu la yuhajir. Tapi gimana? Yunasah. Kasih nasihat terus jangan berhenti. Bisa dipahami? Ini harus dibedakan. Yang ketiga lil amal. Nah, ini jemaah. Lil amal. Kalau amalnya amalan kekufuran, wajib ditinggal. Wajib hijrah. Kalau amalnya kemaksiatan, ini dilihat. Amalnya maksiatu lillah untuk Allah, sama maksiat kepada maksiatun nas. Maksiat kepada manusia. Keduanya wajib yuhajir. Wajib ditinggalkan. Ini ringkasan pelajaran kita pada malam hari ini. Bisa dipahami jemaah? Lebih jelas dengan hierarki gini? Bisa ditangkap? Baik. Ini jemaah perlu kita perhatikan dan perlu kita pahami bahwasanya arti daripada hijrah itu sebenarnya adalah meninggalkan sesuatu yang Allah larang. Nabi SAW mengatakan al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Yang dikatakan muslim sejati adalah muslim lain bisa selamat dari lisan dan tangannya. Wal muhajir, dan yang dikatakan orang yang hijrah man hajara manahallahu an. Orang yang menghijrah, meninggalkan
segala sesuatu yang Allah larang. Baik, hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ada yang ditanya jemaah? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.